Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis regresi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusita Afrianti, NIM 18030145, Matematika NK. Dosen pengampu Daerah Helma MSI. Sebelum melakukan uji pada aplikasi Minitab, berikut data yang akan kita gunakan. Ada 18 data. Terdapat nilai Y, X2, X3, X8, X9, dan X10. Pertama kita akan membuat matriks plot, di mana langkahnya yaitu pertama kita pilih graf. Setelah itu kita pilih sampel pada gambar terlihat berwarna hitam. Lalu kita pilih OK dan akan didapat hasil dari matriks plot seperti gambar berikut. Keterangannya yaitu pada kolom 2, pencarian titik tidak membentuk garis sehingga didapat kesimpulan tidak terdapat hubungan linear antara Y dengan X2. Karena jika Y dengan X2 memiliki hubungan linear, maka akan terlihat pencarian titik yang membentuk garis. Pada uji plot ini tidak ditemukan adanya pencarian titik yang membentuk garis. Sehingga kesimpulannya yaitu, karena tidak terdapat satu variabel regresor pun yang berhubungan linear dengan Y, maka regresi linear tidak dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X2, X3, X8, X9, dan X10. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba membentuk model regresi. Langkahnya sudah terlihat pada gambar. Kita ambil start, kemudian regression, fit regression model, seperti langkah tersebut. Maka akan diperoleh regression analisisnya yaitu Y versus X2, X3, X4, X9, dan X10 sesuai data yang kita gunakan. Terlihat bahwa terdapat nilai DF, EDJSS, EDJMS, V-value, dan P-value seperti data yang telah ditampilkan. Dan akan didapat koefisiennya. Terdapat koefisien, psikoefisien, T-value, P-value, dan nilai V. Kemudian ada model summary. Sehingga didapat model regresinya adalah Y sama dengan 25,3 tambah 0,083 X2 kurang 0,0613 X3 tambah 0,165 X8 kurang 0,139 X9 kurang 0,00662 X10. Dari hasil tersebut, maka perhatikan pada layar yang sudah ditampilkan. Maksudnya di sini adalah sebesar 79,62% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X2, X3, X8, X9, dan X10, dan masih ada sebesar 20,38% variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisa yang 20,38 ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Selanjutnya kita akan melakukan uji signifikasi model. Setelah dilakukan uji signifikasi model pada aplikasi Minitab, maka akan diperoleh hasil outputnya sebagai berikut. Terdapat nilai DF, ADJSS-nya, ADJMS, V-value, dan P-value. Di sini diperoleh nilai P sama dengan 0,001. Ini berarti kecil dari 0,05. Maka variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen Y. Sehingga disimpulkan X2, X3, X8, X9, dan X10 secara bersama mempengaruhi Y.
ada hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X2, X3, X8, X9, dan X10. Selanjutnya, kita akan lakukan uji signifikasi koefisien regresi secara parsial. Setelah dilakukan uji itu pada aplikasi Minitab, maka akan diperoleh hasil seperti gambar koefisiennya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai p-value yang didapatkan lebih besar. Di sini kita memasukkan nilai alfanya sama dengan 0,05. Semua nilai p-value dari X2 sampai X10 lebih besar dari 0,05, terlihat pada gambar, sehingga semua variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Analisis regresi linearnya adalah yang seperti yang sudah tertulis pada gambar, dan langkah-langkahnya: pertama kita ambil stat, kemudian regression, pilih regression, masukkan nilai Y, kemudian pilih X2 hingga X10, lalu ambil graphs dan tekan OK. Di sini kita juga perlu merubahnya menjadi 4-in-1, kemudian klik OK lagi, sehingga akan diperoleh hasil seperti gambar, di mana normal probability plotnya terlihat seperti yang digambar, kemudian versus fits-nya, histogram, dan versus ordernya. Selanjutnya kita akan lakukan uji kelinearan. Setelah dilakukan uji coba pada aplikasi Minitab, akan diperoleh versus fit-nya, kemudian nilai resinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai kelinearannya terpenuhi karena sigma EI-nya sama dengan 0. Kemudian uji kesamaan variansi. Setelah dilakukan pada aplikasi Minitab, didapat versus fit-nya. Dengan melihat plot of residual versus fit, dapat kita telah apakah terjadi homoskedastisitas Galat. Jadi dari gambar kita lihat pengujian asumsi homoskedasitas pendekatan analisis grafik. Apakah titik-titik membentuk pola tertentu? Dapat dilihat sebaran titik-titik dalam grafik menyebar secara acak di sekitar 0. Maka diindikasi tidak terjadi heterokedasitas. Selanjutnya kita lakukan uji kenormalan. Langkah-langkahnya: stat, basic statistik, normality test, kemudian ganti menjadi resi pada variabelnya. Kemudian pilih Anderson-Darling dan OK. Akan muncul hasil seperti gambar. Dari gambar kita peroleh AD sebesar 0,174 dengan p-value 0,911, di mana nilainya lebih besar dari 0,05, maka variabel dinyatakan berdistribusi normal. Pada sampel acak tidak dapat dilakukan uji pada Minitab karena menurut Sembiring, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan, hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal ini. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur, tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Makanya sampel acak tidak bisa kita ujikan. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Dari uji autokorelasi yang sudah dilakukan pada aplikasi Minitab, diperoleh Darwin-Watson statistik atau nilai dari Darwin-Watsonnya yaitu 2,49790. Karena nilai Darwin-Watsonnya mendekati 2, maka kita asumsi Galat tidak berkorelasi terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan uji kelinearannya terpenuhi, E-nya terpenuhi, uji kesamaan variansi terpenuhi, Galat berdistribusi normal, dan Galat tidak berkorelasinya terpenuhi. Maka tidak diperlukan transformasi karena semua uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menangani pencilan dan data yang mempengaruhi. Dapat dilihat bagaimana proses dalam mengerjakannya pada aplikasi Minitab. Sudah terlihat pada gambar. Berikut selanjutnya. Setelah dilakukan itu, maka akan diperoleh hasilnya berupa fits and diagnosis for all observation. Observationnya dengan 18 data tersebut diperoleh nilai Y, fit, resign,
STED resign seperti yang terlihat pada gambar. Dan diperoleh residual plots Fourier-nya seperti gambar, sehingga didapat kesimpulan student Z residualnya kecil dari 2, jarak cook-nya bernilai kecil dari 2, jarak fit-nya bernilai kecil dari 2. Karena data yang diperoleh didapat student Z residual, jarak cook, jarak fit kecil dari 2, maka tidak diperlukan pengeluaran data. Jadi data yang kita gunakan, data yang 18 kita gunakan ini tidak memiliki pencilan. Selanjutnya praktek model terbaik dilakukan pada Minitab. Dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, maka diperoleh output dari Minitab-nya, diperoleh nilai regression equation-nya, koefisien, dan model summary-nya seperti yang terlihat di gambar. Dan berikut nilai analysis of variance dan Darwin-Watson statistiknya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan metode seleksi mundur atau backward elimination. Hampir sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Di sini kita hanya perlu menukarnya menjadi backward elimination pada Minitab. Diperoleh hasil output Minitab-nya. Berikut nilai regression equation-nya, koefisien, model summary, analysis of variance, dan Darwin-Watson statistiknya. Terlihat di gambar. Kemudian kita lakukan metode bertahap, hanya mengganti stepwise pada aplikasi Minitab dan didapat hasil seperti berikut. Dari semua itu kita gunakan metode semua kombinasi yang mungkin, kita uji untuk mendapatkan metode semua kombinasi yang mungkin seperti gambar. Di sini kita melakukan uji coba uji coba seperti menguji analisis regresi pertama, model analisis regresi. Misalnya seperti X1 kita uji dengan X2, X3 dengan X4, kemudian begitu pun sampai seterusnya sehingga dilakukan uji coba sampai 4 variabel. Nah, dari uji analisis menggunakan aplikasi Minitab yang kita lakukan, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan tujuan prediksi. Model yang direkomendasikan yaitu pada 18 data yang kita gunakan pada tabel pertama tadi, pada slide pertama, maka diperoleh kesimpulan Y sama dengan 28,2 tambah 0,089 X2 kurang 0,1140 X3 tambah 0,028 X8, karena pada model ini semua peubah bebas pengaruh terhadap respon Y, sehingga makin baik dalam memprediksi Y-nya. Kedua, berdasarkan tujuan pengendalian, model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan 503 kurang 0,064 X2 tambah 0,107 X8. Mungkin sekian dulu presentasi saya tentang uji analisis regresi pada aplikasi Minitab. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.